Zombie Apocalypse. Selamat siang Ibu Rosa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arthur Vino dari kelas PPN kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang andrologi. Yang pertama, pengertian andrologi. Andrologi dari bahasa Yunani yaitu andros yang berarti laki-laki atau logia adalah spesial media yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Pandang umum, seperti halnya pada ilmu kebidanan dan kandungan yang khususnya menangani permasalahan pada wanita, spesial kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Cakupan andrologi: yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Yang kedua, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Yang ketiga, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Yang keempat, laki-laki pada usia tua. Yang kelima, keluarga berencana. Yang berikut organ reproduksi pria. Yang kesatu, testis. Testis merupakan genoide jantan berbentuk ovaleter terletak dalam skrotum atau kantung pilar yang merupakan lipatan dinding tubuh dan suhu dalam skrotum 22 oc, lebih rendah dari suhu dalam rongga perut. Testis mengandung lipatan saluran-saluran tubulus semiferus atau saluran tempat membentuk sperma dan sel-sel lodik atau sel penghasil hormon testosteron yang tersebar di antara tubulus semiferus. Yang kedua, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, berkelok-kelok keluar di permukaan testis sepanjang kurang lebih dari 6 meter. Berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selama perjalanan ini sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Yang ketiga, vas deferens merupakan saluran lurus mengarah ke atas, merupakan kelanjutan epididymis. Di anjung salurannya berada di dalam kelenjar prostat. Berperan sebagai saluran jalannya spermasi epididymis menuju vesicula seminalis atau kantung semen. Yang keempat, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk. Dindingnya mengekskresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan yang bersifat basa atau alkalis, menyumbang sekitar 60% total volume semen. Cairan tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa atau penyedot energi untuk pergerakan sperma, dan enzim, juga vitamin dan hormon prostaglandin. Yang kelima, kelenjar prostat di bawah kandung kemih mengekskresikan ketannya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzimatik kugulan dan asam sitrat atau nutrisi bagian sperma. Yang keenam, kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretera terletak di bawah kelenjar prostat. Melalui saluran mengekstresikannya ke dalam uretra berupa mukus atau lendir jernih bersifat basa dan dapat menetralisium asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Yang ketujuh, penis. Penis tersusun 3 silinder jaringan erektil mirip spons, berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2 terletak di atas disebut corpus cavernosa. 1 buah terletak di bawah dan membungkus uretra disebut corpus spogiosum. Batang utama penis dilapisi kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis atau glans penis ditutup oleh lipatan kulit yang jauh lebih tipis dan disebut propetium atau perpuce. Kulit inilah yang hilangkan pada saat dikitan.
Yang berikut struktur sel sperma atau spermatozoa. Sperma disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari bagian yang yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria. Ukuran spermatozoa yang normal sekitar 20 juta. Spermatozoa terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung dan kepala juga ini mengandung okrosom yang menghasilkan enzim yang juga berfungsi untuk menembus lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Yang berikut proses pembentukan spermatozoa. Dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, yaitu LH atau luteinizing hormon merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, FSH atau follicle stimulating hormone bertugas merangsang sel Sertoli atau menghasilkan androgen binding protein yang akan memacu spermatogoin untuk memulai produksi spermatogenesis. Yang berikut pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus semiferus dan tubulus semiferus dilapisi oleh sel germinal atau spermatogonoid. Spermatogonoid terdiri dari beberapa tahap, yaitu sperma primer, sperma sekunder, spermatid, dan sperma. Masalah terkait dalam analogi infertilasi. Yang pertama, infertilitas pada pria bisa terjadi ketika pria ini tidak menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup, seperti spesial berkualitas baik, atau tidak bisa menghasilkan sperma sama sekali, atau oosompremia. Yang kedua, masalah seksual pada pria. Masalah seksual pada pria adalah gangguan injeksi, disfungsi ereksi, dan hasrat seksual yang rendah. Penyebabnya dapat bermacam-macam, mulai dari penyakit tertentu, kondisi fisik, dan psikis. Yang ketiga, hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seksual tidak dihasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti impotensi pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Ya, yang berikut kesimpulan dari bahasa Yunani. Andros yang berarti laki-laki dan logia adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dan ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dikenal sebagai ilmu menangani permasalahan pria karena berasal dari kaya andros, salah satu hormon penting bagi pria, hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki, dan juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Andrologi mencakup beberapa hal, yaitu laki-laki pada usia balita dan anak-anak, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda, laki-laki pada perkawinan dan reproduksi, laki-laki pada usia tua, dan keluarga berencana pria. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.